Ibu bapak, orang-orang muda, anak-anakku dan saudari-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Selamat Paskah. Paskah adalah kisah. Kisah kasih Allah. Kasih Allah akan dunia yang begitu besar. Seperti yang dikatakan oleh Santo Yohanes dalam Injilnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh berbahagialah Petrus yang mengalami kasih Allah dalam diri Yesus Kristus sejak awal karyanya di dunia ini. Dalam bacaan pertama, kita dapat membaca Petrus yang membagikan sukacitanya karena mengenal kasih Yesus. Petrus berkata, "Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus di Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib, tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan ia berkenan menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah ia bangkit dari antara orang mati." Petrus mengikuti Yesus yang berjalan berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, untuk berbuat baik kepada orang-orang yang sakit, yang kerasukan setan, yang mengalami penindasan dan ketidakadilan. Dan dengan itu Petrus mengerti bahwa dirinya disiapkan untuk menjadi saksi Kristus. Nah, saudari dan saudaraku yang terkasih, kita semua, Anda dan saya, juga telah mengalami kasih dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dari orang-orang tua kita, dari para guru kita, dari mereka yang telah berbuat baik kepada kita. Maka kita pun juga harus membagikan kasih itu atau menjadi saksi atas kasih yang mereka telah tanamkan, telah perlihatkan kepada diri kita. Dan dengan inspirasi dari Santo Petrus, kita tergerak untuk menjadi saksi yang telah kita terima. Nah, bagaimana menjadi saksi kasih Allah? Bacaan yang kedua dari surat Paulus kepada umat di Kolose memberi jawaban. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah bersama-sama bertumbuh dalam Kristus. Kita mulai dari pikirkanlah perkara yang di atas. Kita mulai dari pikiran kita. Artinya kita mulai dari pikiran yang baik, yang mulia, yang indah, yang sedap dipandang mata, dan yang berkenan kepada Allah. Pikirkan yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia, dan yang berkenan kepada Allah, dan yang mengembangkan diri sendiri dan sesama.
itulah yang telah Tuhan torehkan dalam pikiran dan hati kita. Sejak awal penciptaan, Tuhan sudah mengatakan, segala sesuatu yang diciptakannya baik adanya. Bahkan ketika menciptakan manusia, Allah bersabda, sungguh amat baik. Pikiran yang baik akan mempengaruhi tutur kata dan perbuatan kita. Tetapi, satu pikiran buruk dapat menghapus semua pikiran yang baik. Saudari dan saudaraku yang terkasih, bagaimana menjaga supaya pikiran kita selalu baik, selalu benar, selalu suci, selalu mulia, dan berkenan kepada Allah. Nah, bacaan Injil hari ini memberi inspirasi yang hebat. Ketika Maria Magdalena ke kubur Yesus dan mendapati bahwa batu sudah digulingkan, lalu diberi kabar bahwa Yesus sudah diambil orang, maka Maria menemui Petrus. Petrus bersama dengan seorang muda berlari. Orang muda itu sampai dikubur lebih dulu, karena dia masih muda, larinya lebih cepat, tetapi dia tidak masuk. Setelah Petrus datang, Petrus segera masuk, lalu diikuti oleh orang muda itu, dan ini yang hebat. Masuklah juga murid yang muda itu ke kubur, ia melihatnya dan percaya. Apa artinya bagi kita? Saya jawab dengan pantun. Nonton TikTok gak pakai lama. Jangan lupa untuk sembahyang. Jadilah pribadi pengampun bagi sesama, muliakan hidup, peliharalah kasih sayang. Artinya, jangan sampai gadget, kesibukan kita membuat kita tidak sempat melakukan kasih kepada sesama. Yang kedua, pergi ke pasar membeli buah. Janganlah lupa membeli sayur. Saya ucapkan selamat Paskah. Mari bangkit, semakin peduli dan penuh syukur. Artinya, mari kita tata hidup kita agar kita selalu mengucap syukur karena kita telah dikasihi oleh Allah melalui sesama, melalui alam semesta, maka kita pun juga berbaik kepada sesama dan juga merawat keutuhan ciptaan. Terpujilah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin.